أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan kajian tentang menggapai keluarga sakinah, karena masih ada beberapa hal lain yang harus disampaikan, yang mesti kita pelajari tentang hak dari para suami yang merupakan kewajiban dari para istri, ya, supaya setiap keluarga bisa saling menuntaskan yaitu kewajiban ya masing-masing untuk segera menunaikan hak dari pasangannya juga masing-masing. Jadi sudah beberapa penjelasan tentang ya hak ya dari kaum suami atau kewajiban daripada istri. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah tentang kewajiban para istri adalah untuk menjaga perasaan suami, yaitu maksudnya seorang istri itu tidak boleh menyakiti ya perasaan suami. Ya, karena banyak ya dijumpai ya di dalam hidup berkeluarga ini, yaitu bentuk atau perilaku seorang istri yang suka, baik dia sadari atau tidak, sebetulnya menyakiti perasaan suami, yang kemudian nanti akan melahirkan ya akan menimbulkan ya percikan-percikan perselisihan di antara mereka berdua. Maka sebagaimana seorang suami juga mesti menjaga perasaan istri, yaitu tidak merendahkannya, tidak mengejeknya, tidak menghinanya, ya, atau tidak berusaha ya katakanlah menyakiti lahiriahnya ataupun batiniahnya. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan tentang kewajiban para suami untuk senantiasa membahagiakan ya istrinya masing-masing, agar senantiasa membuat seorang istri itu merasa cinta, sayang, dan bahkan merasa ya nyaman hidup bersama suaminya. Maka kebalikannya pun begitu. Bagaimana seorang istri itu hendaklah berusaha membuat suaminya itu ya bertambah cinta, bertambah sayang kepadanya, dan bahkan nyaman ya jikalau berada di sisinya. Hendaklah seorang suami istri itu hendaklah saling memberi, take and give gitu istilahnya, ya, supaya kehidupan dalam berumah tangganya itu ya baik-baik sampai nanti maut memisahkan. Bukan perceraian yang memisahkan mereka berdua, tetapi kematianlah yang memisahkannya. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang setiap muslim ya dan juga muslimah untuk menyakiti perasaan saudaranya sesama muslim, maka bagaimana dengan seorang istri yang menyakiti perasaan suaminya sendiri? Tentu hal ini lebih terlarang lagi. Jadi banyak ayat-ayat atau ada beberapa ayat Al-Quran, juga ada beberapa hadis Nabi yang ya jelas ya melarang bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk menyakiti ya perasaan saudaranya yang muslim lain. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi. Misalnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Quran surat Al-Ahzab, ya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim
walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Jadi dan orang-orang yang yu'zuna, yang menimbulkan gangguan, yang menyakiti al mukminin, orang laki-laki beriman, dan juga mukminat, perempuan-perempuan yang beriman, bighairi, dengan selain atau dengan tidak apa-apa yang mereka tasabu, yang mereka kerjakan. Jadi mereka tidak mengerjakan, tapi mereka ada orang-orang menuduh, sehingga tuduhan itu menyakiti perasaan ya hati si laki-laki atau perempuan yang beriman. Maka orang yang menuduh itu, orang yang menyakiti itu, faqad, maka sungguh-sungguh ihtamalu, mereka telah memikul, mereka telah menanggung, yang mereka telah melakukan buhtanan, yaitu fitnah, dan juga ini wa isman, dan dosa mubinan yang nyata. Nah, jadi ayat tadi sudah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang suka menyakiti hati orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Jadi ketika ada ayat turun, ya artinya sudah diabadikan akan selalu ada orang-orang yang begitu. Ya, makanya tidak boleh seorang laki-laki atau perempuan yang beriman itu menyakiti orang beriman yang lain. Ya, misal menyakiti dengan tuduhan, misal tuduhan berzina, tuduhan mencuri, tuduhan ini segala macam, padahal orang-orang yang dituduh itu tidak melakukannya, sehingga orang-orang yang dituduh itu merasa sakit hatinya. Bagaimana tidak sakit? Dia dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Coba banyaklah bisa kita lihat, itu baru tuduhan, belum yang lainnya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita ada orang-orang yang suka menyakiti perasaan hati ya orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Makanya Allah mengancam bahwa orang yang menuduh ini, orang yang menyakiti ya dalam bentuk tuduhan ini, telah memikul ya atau telah berbuat ya buhtan, yaitu kedustaan, yaitu fitnah, dan juga dikatakan sebagai isman, dosa mubinan yang nyata. Jadi berbuat dosa. Makanya tidak boleh kita menyakiti perasaan dengan berbagai macam tuduhan yang nanti juga dilakukan oleh sebagian istri begitu kepada suaminya. Begitu juga ya Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman billah kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir, fala yu'zi jarahu, janganlah sekali-kali ia menyakiti, janganlah sekali-kali ia mengganggu jarahu, tetangganya. Ya, jadi tidak boleh kita mengganggu tetangga sebelah rumah kita, yang di depan, yang di kanan, yang di kiri, yang di belakang, atau ada yang di sekitar kita. Tidak boleh kita mengganggu dengan suara-suara yang bising, ya, dengan membuang sampah ke halaman rumah mereka, dengan menggosipi tetangga, atau bahkan memfitnah, dan banyak lagi yang lain. Maka kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh kita mengganggu, menyakiti ya perasaan daripada tetangga kita kalau kita beriman. Nah, jadi kalau kepada orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, kepada tetangga aja kita tidak boleh ya menyakiti atau mengganggu, bagaimana kepada pasangan hidup? Ya, bagaimana seorang istri menyakiti perasaan suaminya? Tetapi namun hal ini tidak disadari oleh kebanyakan para wanita, ya, oleh para istri, atau bahkan dengan sengaja melakukan hal tersebut lantaran ketidaksukaannya, lantaran sudah luntur rasa cintanya kepada suaminya tersebut, ya, karena udah nggak suka, karena sudah mungkin tidak ada rasa lagi kepada suaminya, mulailah melontarkan kalimat-kalimat, sikap-sikap yang menunjukkan ya dia tidak suka kepada suaminya, dan bahkan dengan sikapnya itu atau ucapan itu sudah menyakiti perasaan suaminya. Banyak perilaku istri yang dapat menyakiti perasaan suaminya, banyak sekali. Misalnya dengan aneka perkataan yang merendahkan suaminya. Apakah suaminya karena cuma lulusan SD misalnya, ya, atau menyakiti dengan ya wajah yang kurang tampan barangkali, atau juga karena misalnya gaji di bawah standar orang, atau juga menyebut sebagai anak orang yang tidak punya, bahkan sebutkan profesi orang tuanya, anak tukang beca, anak OB, dan banyak lagi yang lain. Jadi ketika seseorang menyebutkan atau seorang wanita menyebutkan suaminya itu wajahnya jelek, atau bahkan secara fisik, misalnya disebutkan giginya, disebutkan hidungnya, disebutkan tinggi atau pendeknya, atau warna kulitnya, dengan maksud ya seperti itu bisa menyakiti dan menyinggung perasaan suami. Begitu juga dari sisi pendidikannya, ya, karena merasa si istri itu lebih tinggi pendidikannya,
ya daripada suaminya suka menyebut, kamu cuma ini, ya nggak bakalan nyambung kalau ngomong, kamu kan cuma tamatan SD sedangkan saya perguruan tinggi. Nah, dengan kata-kata itu tanpa sengaja atau bahkan mungkin sengaja itu sudah menyakiti perasaan suami. Ya, begitu juga kalau kerja gajinya pas-pasan, ya sudah sekian tahun menikah tapi nggak pernah naik gajinya misalnya, maka ketika diungkapkan masalah itu, maka akan membuat seorang suami itu tersakiti hatinya dan begitu seterusnya. Ya, bahkan kadang-kadang si istri ini suka membanding-bandingkan suaminya itu dengan laki-laki yang lain. Ya, bahwa ada orang lain yang lebih tampan, baik itu dalam bentuk menyanjung orang lain dan merendahkan suami, atau mungkin dari sisi penghasilan, bahwa si fulan ini dia gajinya sekian, makanya dalam waktu sekian bulan sudah bisa beli motor, sudah bisa beli mobil, sudah bisa nyicil rumah misalnya, dengan tujuan untuk merendahkan suaminya. Atau mungkin juga dengan pangkat atau juga jenjang sosial dan seterusnya. Kadang-kadang dia suka membanding-bandingkan antara suaminya dengan orang lain. Nah, itu tanpa disadari, atau mungkin si istri juga tahu tujuannya adalah untuk menyakiti perasaan si suami. Nah, itu contoh ya. Atau juga sang istri suka merendahkan dan menggunjing keluarga suaminya dari ayah dan ibunya, kakak dan adiknya tanpa peduli akibatnya. Begitu juga cerita kepada teman-teman kantornya dan seterusnya gitu. Ya, jadi si istri ini suka menggunjing keluarga suami, ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya. Kepada siapa? Ya, kepada orang tuanya. Ya, dia ngomong sama ayahnya bahwa mertuanya atau katakanlah orang tua suami itu begini-begini, ya orangnya deso, orangnya tuh begitu, ya pokoknya diceritakan keburukan. Atau kepada ibunya, atau diceritakan kepada saudara-saudara si istri ini mengenai keluarga dari suaminya. Atau mungkin kalau si istri kerja, suka cerita kepada teman-teman kantornya mengenai keadaan suaminya, mengenai keadaan keluarga suami. Nah, itu ketika suami tahu bahwa si istri itu suka menggunjing, suka menggibah dirinya, menggibah ayah ibunya, menggibah saudara-saudaranya, pasti akan membuat sakit perasaan si suami. Ya, maka tidak pantaslah bagi seorang wanita yang jika ingin menjadi seorang wanita soleh, memudah-mudahkan diri menggunjing, ya bahkan suka dalam ucapan-ucapan itu, ya dalam bentuk perendahan, dengan bentuk penghinaan kepada keluarga suami. Nah, itu banyak, bahkan orang yang ya katanya juga ngaji, yang sudah lama aktif dalam kajian-kajian, memiliki sifat itu kepada suaminya, kepada keluarga suaminya. Bahkan ketika suaminya pun sudah mantan misalnya, karena bercerai, masih menggibah keluarga mantan suaminya, padahal sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Bahkan menggibahnya bukan hanya kepada orang tua si perempuan, tapi kepada anak-anaknya, ya menggibahi ayahnya. Nah, seperti itu. Ya, tentu ini akan membuat sakit, dan nanti kelak di hari kiamat si wanita ini sudah pasti, karena kelakuannya jika tidak bertobat, dia akan masuk ke dalam neraka. Karena menggibah orang lain saja, menyakiti perasaan orang lain saja, kata Allah itu faqad ihtamala buhtanan wa isma mubina. Dia sudah menanggung, dia sudah melakukan suatu perbuatan buhtan, yaitu fitnah dan dosa yang nyata. Apalagi kalau itu suaminya. Yang tentu sebagai seorang suami, si istri banyak tahu tentang bagaimana suaminya, yang harusnya merahasiakan suaminya, tapi dia menyebarkannya kemana-mana. Ya, apakah dari urusan ranjang, apakah itu urusan uang, apakah itu urusan perhatian, apakah itu urusan fisik suaminya. Nah, kalau andai kata si istri itu tidak dapat menjaga lidahnya, sehingga dia menggunjing ke sana kemari, yang akibatnya bisa menyakiti perasaan suami, dan dia tidak mau bertobat, ya maka ya tidak ada tempat bagi wanita ini kecuali neraka, karena berdasarkan nanti kepada hadis-hadis yang akan datang. Kemudian juga, atau menyakiti perasaan suaminya itu dengan bentuk mengabaikan kebutuhannya, tidak menegur atau menyapanya, membiarkannya makan sendirian, mengurus keperluan suaminya itu, ya dia tidak mau melakukannya, ya dibiarkan suaminya ngambil anduk sendiri, apa sendiri, pokoknya dia tidak peduli dengan kebutuhan suami. Itu juga bentuk ya menyakiti perasaan suami. Jadi ketemu ya hanya buka pintu, dia tidak menegurnya, tidak menyapanya, bahkan ketika suami mengucapkan salam dia tidak menjawab salamnya,
Ya, dia tidak pernah mau mencium tangan suaminya, bahkan ketika suaminya memeluk dia menghindar misalnya. Ya, atau ketika suami itu kelihatan ada kebutuhan secara pribadi kepada dia menolaknya dengan berbagai macam alasan. Nah, jadi dengan sikap-sikap seperti ini dapat menyakiti perasaan si suami. Maka jikalau seorang istri mengabaikan hal-hal seperti ini dan bahkan membiarkan suaminya itu dalam perasaan tersakiti, ya maka dia bukanlah seorang wanita yang soleh, dia bukan wanita yang terbaik. Atau juga perbuatan dan perilaku tersebut jelas ya. Jadi kalau ini dibiarkan, terus dilakukan ya oleh seorang wanita, oleh seorang istri kepada suaminya, maka perbuatan perilaku ini merupakan dosa besar yang diharapkan kepada pelakunya untuk bertobat darinya. Diharapkan kepada para istri yang melakukan sikap seperti ini untuk segera bertobat kepada Allah. Ya, apalagi Rasulullah SAW telah menghabarkan bahwa jika ada seorang wanita yang menyakiti perasaan suaminya, maka istri dari suaminya dari golongan bidadari akan berkata dengan nada yang marah, dengan nada yang emosi. Dia mengatakan, ya la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa indaka dakhil. Ya, artinya janganlah engkau menyakitinya, janganlah engkau menyakiti suamimu itu. Ya, semoga Allah membinasakanmu. Dia itu hanyalah ibarat tamu, ibarat pendatang ya pada sisimu yang nanti akan meninggalkanmu untuk menghampiri atau datang kepada kami. Seperti itu nanti dalam hadisnya. Nah, itu. Ya, jadi salah satunya lagi adalah menunjukkan larangan atau tidak bolehnya adalah dalil di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lain-lainnya, nanti akan dibacakan hadisnya. Ketika seorang istri itu mengucapkan suatu kata, bersikap kepada suaminya atau apalagi yang lain, lalu dengan sikap, dengan ucapan itu menyakiti perasaan suami sehingga suami itu tersakiti, kesal, jengkel kepada perilaku istrinya, maka boleh jadi calon istri dari suaminya itu, yaitu bidadari nanti, ia berkata di langit sana dengan mengatakan, jangan sekali-kali engkau menyakiti si laki-laki itu, mudah-mudahan Allah membinasakanmu. Ya, cuma ya, ini masalah goib ya, kita tidak dengar, si istri juga tidak dengar ya, tapi Nabi yang menghabarkannya. Kewajiban kita adalah membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi setiap wanita mukminah yang soleha, niscaya ia akan beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut, ya, dalam hadis yang nanti akan dibacakan. Lalu ia akan berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, dengan menjaga setiap perbuatan, perkataan dan perilakunya agar tidak lagi menyinggung dan menyakiti perasaan suaminya, ya. Jadi kalau dia itu laki perempuan yang beriman, lagi wanita yang soleha, ketika ada kabar dari Rasulullah tentang hal tersebut, ya, sebagaimana akan dibacakan, maka ketika dia tahu ternyata tidak boleh menyakiti perasaan si suami, maka dia akan berusaha semaksimal, seoptimal mungkin untuk belajar bagaimana dalam sikapnya, bagaimana dalam perilakunya, bagaimana dalam ucapannya. Dia akan pelihara dan jaga, jangan sampai lagi menyinggung, menyakiti perasaan suami. Apa yang menjadi dasar? Ya, seperti tadi sudah dikatakan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah bersabda, la tu'dhim ra'atun zawjaha fid dunya ila qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'zihi qatalakillahu fa inna ma huwa 'indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. La, tidaklah tu'zi menyakiti imra'atun seorang wanita, seorang istri, tidaklah seorang wanita itu menyakiti zaujaha suaminya fi dunia di dunia illa melainkan qalat berkata zaujatuhu yaitu istrinya minal huril in dari golongan bidadari. Jadi tidaklah seorang wanita menyakiti perasaan suaminya melainkan istri dari suami itu dari golongan bidadari mengatakan la tu'zihi, janganlah engkau menyakitinya, janganlah engkau menyakiti suamimu itu, janganlah engkau menyakiti perasaan suamimu. Itu ya, jadi tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia ini
melainkan istrinya dari golongan bidadari berkata kepada si wanita tersebut, kepada istrinya yang di dunia tersebut, jangan engkau menyakiti perasaan suamimu itu. Qatalakillah, mudah-mudahan Allah membinasakanmu. Kenapa? Fa innama huwa indaki dahil, karena sesungguhnya dia, suamimu itu, di sisimu hanyalah ya seorang tamu yang masuk ke sisimu, kemudian yusiku yang hampir-hampir, yang sebentar lagi ayu fariqaki akan berpisah meninggalkan dirimu, ilaina untuk menuju dan menghadap kami. Nah, itulah kemarahan seorang wanita dari golongan bidadari yang merupakan calon dari istri si laki-laki itu. Kalau karena laki-laki itu adalah ya laki-laki yang soleh, laki-laki yang beriman, maka dari istrinya, dari bidadari itu berkata kepada istri yang di dunia, jangan sekali-kali engkau menyakitinya, jangan sekali-kali engkau menyakiti perasaan suamimu itu. Ya, ini adalah perkara gaib. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita, kita wajib mengimaninya. Karena di antara bentuk keimanan kita kepada Rasulullah adalah membenarkan semua apa yang dikabarkan, apa yang disabdakan ya oleh beliau kepada kita, ya. Jadi berkata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizullah, ya, di dalam kitabnya yaitu Bahzatun Nazirin, kata beliau, yaitu perintah waspada kepada wanita agar tidak menyakiti suaminya baik secara fisik ataupun psikis, ya. Itu. Ini merupakan perintah ya tahzir, perintah waspada, perintah berhati-hati kepada kaum wanita, kepada kaum istri agar sekali-kali tidak menyakiti perasaan suami. Nah, perasaan suami itu bisa dalam bentuk fisik, ya, ada bentuk psikis, ya, misalnya suka neplok punggung, atau suka mukul perut, atau suka nyubit, ya, atau suka jewer. Kadang-kadang ada wanita-wanita yang kurang ajar kepada suaminya, ya, kadang-kadang kesalnya itu kadang-kadang dalam bentuk misalnya menjewer kuping suaminya, atau narik hidungnya, atau nyubit perutnya, atau mukul pundaknya, ya, kadang-kadang menyakiti secara fisik. Atau juga yang paling bahaya adalah psikis, karena menjatuhkan wibawa, karena bentuk penghinaan, ya, kepada istri. Tapi karena si suami orangnya sabar barangkali, ya, atau dia tidak ingin bertengkar, atau mungkin dia takut kepada istrinya, maka si suami diam aja sambil menanggung sakit hati di dalam dirinya, ya. Jadi hati-hati. Rasulullah sudah mengingatkan. Begitu juga dari Urwah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Rasulullah kepada istrinya Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, la tu'zini fi Aisyah fa innahu wallah ma nazala alayya al-wahyu wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghairuha. Wahai Ummu Salamah, ya, jadi kata Nabi kepada istrinya, janganlah engkau menyakitiku, la tu'zini, jangan engkau menyakitiku fi Aisyah, ya, dalam masalah Aisyah. Kenapa? Karena sesungguhnya demi Allah tidaklah turun suatu wahyu kepadaku yang aku sedang berada di selimut seorang wanita di antara kalian selain daripada dia. Nah, itu guran Rasulullah, jangan menyakiti dia, maksudnya suami itu Rasulullah. Ya, jadi boleh seorang suami mengingatkan kepada istrinya, jangan kau sakiti aku, jangan engkau berbicara seenakmu, jangan engkau bersikap seenakmu yang menyakiti perasaanku, boleh, karena Rasulullah mengingatkan istrinya Ummu Salamah. Adapun Ummu Salamah begitu, ya, karena dia nanti disebutkan di sini, ya, Rasulullah SAW pernah menegur istrinya yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha karena telah menyakiti dirinya pada Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini dilakukan Ummu Salamah karena ia menduga bahwa Nabi SAW tidak berlaku adil di antara istri-istrinya, yaitu beliau lebih mencintai dan menyayangi ya Aisyah dan mengutamakannya lebih dari yang lainnya. Lalu ia menuntut beliau untuk berlaku adil kepadanya dan yang lainnya. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia yang paling adil di permukaan bumi, dan tidak ada manusia lain yang lebih adil daripada beliau sepanjang masa dan di setiap atau di segenap tempat, ya. Jadi buat kita harus yakin sebagai seorang umat Nabi Muhammad, harus meyakini bahwa Rasul adalah orang yang paling adil, baik itu di masa lalu maupun yang akan datang. Bukan hanya di tempat beliau di Jazirah Arab, tapi juga di segala tempat.
Ya, jadi Nabi menegur Ummu Salamah karena Ummu Salamah mengucapkan suatu perkataan yang membandingkan dia dengan istri yang lain juga dengan Aisyah, seakan-akan bahwa Nabi itu lebih sayang, lebih perhatian, lebih mengutamakan Aisyah. Ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah itu menyakiti dia. Maka Rasulullah menegur, mengingatkan kepada Ummu Salamah agar tidak mengatakan suatu perkataan, agar tidak bersikap yang menyakiti perasaan beliau. Ya, nah itu yang menjadi dasar bahwa tidak boleh seorang istri itu yang menyakiti. Kalau toh misalnya ada seorang suami misalnya kemudian memiliki istri lebih dari satu, kemudian ternyata dia misalnya dalam arti kecintaan lebih condong kepada satu istri, ya karena mungkin dari sisi hanya si suami tentu dan Allah yang lebih tahu kenapa demikian. Nggak usah kemudian kesal, jengkel, lalu kemudian membuat-buat suatu makar untuk menyakiti suaminya atau menyakiti madunya, tidak boleh. Ya, apalagi tidak sampai seperti itu. Ya, jadi jangan sampailah seorang istri itu dengan tipu dayanya, dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, dengan rasa cemburunya, atau apalagi yang lain, kemudian menyakiti perasaan suami sebagaimana dulu Ummu Salamah. Tetapi sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, sebagai seorang imam yang baik, Rasulullah kemudian menegur, Rasulullah kemudian menasihati Ummu Salamah agar tidak demikian kepada beliau. Nah, jadi ini juga dasar buat kita tentang bolehnya seorang suami mengingatkan istri agar tidak bermudah-mudah dalam sikap dan perkataan menyakiti perasaan dia sebagai seorang suami. Nah, hadis ini juga merupakan gambaran tentang sifat wanita yang pencemburu, yang mudah cemburu dan suka melakukan sesuatu terhadap suaminya, meskipun ia tidak menyadari telah menyakiti perasaan suami sendiri. Oleh karena itulah kebanyakan wanita itu tempatnya di neraka, yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat-sifat buruknya. Nah, itu jadi wajar kalau dulu sudah kita pelajari dalam bab-bab awal bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita, yaitu wanita dari penghuni dunia ini. Adapun kalau masalah tempat surga dan neraka mana yang terbanyak, di surga tetap wanita yang terbanyak, sedangkan di neraka juga wanita yang terbanyak. Cuma kalau yang terbanyak wanita di dalam surga itu karena ada dikatakan bidadari, karena setiap laki-laki nanti akan mendapatkan istri minimal 2, apalagi kalau yang berjihad akan bisa sampai mendapatkan 72 orang bidadari. Itu tetap wanita yang terbanyak di dalam surga. Tetapi yang terbanyak di dalam neraka juga adalah wanita karena dari penghuni dunia ini. Apa nanti yang menyebabkan, kita lihat nanti. Oleh karena itulah kebanyakan wanita itu tempatnya di neraka yang ditempatkan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat-sifat buruknya. Misalnya karena wanita itu suka banyak mengeluh terhadap kesulitan dan penderitaan yang menimpanya. Wanita itu suka mengutuk dan mencela terhadap hal-hal yang ia tidak sukai dari suaminya. Misalnya seperti karena gaji suaminya itu sedikit, jabatannya rendah, penampilan kurang menarik, pendidikannya rendah. Wanita itu mudah sekali suka mengutuk suami. Bagaimana orang lain? Karena suaminya gitu. Apalagi kalau iparnya saudara-saudara suami, apalagi tetangganya. Nah, jadi suami aja suka digitukan, pada yang selama ini memberikan nafkah, selama ini yang mencukupi kebutuhannya dengan kemampuan dia, itu aja suka dikutuk, suka dicela, suka dimaki, gimana orang lain? Maka inilah merupakan sifat buruk dari kaum wanita. Wanita juga suka mengkufuri suaminya, yaitu merendahkan suaminya dan menolak kepemimpinannya di rumah tangganya. Ia tidak mau diperintah dan gemar melawan perintah suaminya hanya karena ia merasa masih cantik menawan. Karena pendidikan dan pangkat kedudukan lebih tinggi dari suaminya, ia juga merasa telah mampu mencari uang sendiri, apalagi jika sebagian besar rumah, kendaraan, dan perabotan-perabotannya adalah hasil keringatnya sendiri, bukan suaminya. Itu jadi juga ada suami itu. Kenapa kebanyakan yang masuk neraka itu kaum perempuan? Karena salah diantaranya adalah merendahkan suaminya, menolak kepemimpinan. Maka diatur-atur, disuruh, dilarang tuh nggak pernah mau. Ia tidak mau diperintah, dan bahkan suka ngelawan kalau suami itu menyuruh misalnya. Alasannya karena dia merasa masih cantik. Nanti kalau toh cerai juga masih bisa cari suami yang lain gitu kan.
Begitu juga karena kedudukan di kantor atau ini si istri lebih tinggi, barangkali pendapatan pun suami itu lebih rendah dari dia karena dia merasa lebih punya uang daripada suaminya. Apalagi juga kalau dia diperhatikan kadang-kadang rumah itu dia yang punya, kendaraan juga dia yang punya, perabotan rumah tangga juga dia yang punya. Nah, karena itulah si istri itu banyak menentang, banyak melawan suami dan bahkan mengingkari kepemimpinan suami. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa perempuan kebanyakan penghuni neraka. Jadi setinggi-tinggi wanita dalam kedudukan, sebanyak-banyak harta si istri atas suami dan seterusnya, maka kalau sudah berumah tangga tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tetap laki-laki itu sebagai pemimpin atas perempuan. Di mana yang pemimpin harus dia taati, yang namanya pemimpin harus diikuti perintah-perintahnya selama tidak menyuruh kepada perbuatan maksiat, selama si suami itu menyuruh kepada perbuatan ma'ruf. Banyak juga wanita yang suka mengingkari kebaikan yang suaminya telah berikan kepadanya. Ketika suaminya tidak bisa memberikan sesuatu yang diinginkan olehnya, atau ia mendapatkan suatu keburukan pada suaminya, ia berkata kepada suaminya dengan ketus, dengan perkataan yang nggak enak lah. Katanya, aku tidak pernah melihat dan mendapatkan kebaikan sedikit pun darimu. Padahal selama ini suaminya telah banyak memberikan kebaikan kepadanya dan selalu berusaha untuk mencukupi keperluan si istri itu semampunya. Itu kadang-kadang gara-gara suatu persoalan atau sesuatu yang diinginkan nggak tercapai dari suaminya, dia suka ngomong gitu. Selama saya berkeluarga sama kamu, selama saya menikah dengan kamu, saya tidak pernah mendapatkan kebaikan, saya tidak melihat kebaikan dari sisimu. Nah itu. Padahal selama ini suami sudah berusaha mencukupi keperluan istrinya, tentu dengan batas kemampuannya. Nah itulah, memang terkadang ada wanita-wanita yang sulit untuk bersyukur kepada suaminya. Karena dia suka melihat orang lain yang lebih banyak hartanya, yang lebih baik kehidupannya. Dia tidak bersyukur di bahwa suami itu mencukupi keperluan, karena berapa banyak orang-orang yang hidupnya barangkali lebih menderita. Nah mungkin karena si istri ini lebih melihat ke atas dalam masalah dunia, maka pemberian-pemberian suami itu tidak dianggap atau dianggap sepele. Nah itu makanya dia suka menggufuri pemberian suami. Maka jelas sikap buruk seperti itu akan menyusahkan dan menyakiti perasaan suaminya, baik disadari ataupun tidak. Rasulullah SAW telah menerangkan akan sifat buruk para wanita kepada suaminya yang akan menyeretnya kelak masuk ke dalam neraka. Di antaranya hadis pertama dari Jabir bin Abdullah. Telah bersabda Rasulullah, kata Rasulullah, li'anna kunna tuksirna syakah wa takfurnal ashir. Jadi Nabi menjelaskan tentang sifat perilaku si istri itu, kenapa mereka banyak masuk neraka. Kenapa akhirnya Rasulullah menyuruh mereka untuk memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak sedekah. Makanya di antara sifat mereka itu adalah li'anna kunna, karena kalian suka tuksirna, memperbanyak atau suka banyak asyakah, mengeluh, wa takfurnal asir, dan suka mengkufuri, suka mengingkari suami. Itu di antara hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul mengatakan, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir, ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin adhab li lubbi rajul al-hazim min ihda kunna ya ma'syara nisa. Karena kalian suka banyak mengutuk, mengkufuri suami, dan aku juga melihat berkurangnya akal dan agama seseorang di antara kalian dapat menghilangkan akal seorang lelaki yang bijak, wahai kaum wanita. Itu jadi karena si istri ini lebih dominan, lebih pandai berbicara, lebih mudah ngambek, mudah apa. Kadang-kadang banyak suami-suami yang sebetulnya dia bijak dalam bersikap, tetapi ketika melihat kekerasan hati istri, dia jadi air tunduk. Berapa banyak orang-orang laki-laki yang tadi jujur dalam bekerja akhirnya menjadi koruptor, coba. Berapa banyak laki-laki yang baik tadi dalam menjalankan perintah agama, kemudian gara-gara mempunyai istri yang tidak baik agamanya, kemudian suami ikut jadi rusak agamanya. Bukan memperbaiki istri, malah ikut rusak. Aliyadzubillah. Nah, itu terjadi banyak sekali.
pengaruh seorang istri itu luar biasa. Jadi kalau dihadapkan kepada kecantikan, kepada harta, kepada nasab dan agama, kata Nabi, fazfar bidzatidin, pilihlah wanita yang punya agama, yang memahami agama, yang mengerti agama, pilih. Karena insya Allah akan mencegah sang suami itu dari kerusakan. Apalagi kalau suami-suami yang memang tidak memiliki dasar agama yang baik. Karena yang laki-laki yang bijak saja awalnya itu bisa terpengaruh. Gimana laki-laki yang memang tidak punya pendirian, yang tidak punya sikap, yang tidak punya wibawa, akan lebih mudah ditaklukkan oleh wanita. Begitu juga dari Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, tuksirna la'na wa takfurnal ashir, wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aglaba lidhi lubbin min kunna. Karena kalian suka banyak mengutuk, menggufri suami, dan aku juga melihat berkurangnya akal dan agama seseorang di antara kalian, yaitu kaum wanita, karena agamanya berkurang, kemudian juga akalnya. Nah, itu dapat menghilangkan, ya dapat mengalahkan akal seorang laki-laki yang bijak. Begitu juga dari Abdullah bin Abbas, ya Rasul juga pernah bersabda, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra sumarat minka sayan qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Karena kufur kepada suami. Jadi kenapa perempuan kebanyakan menjadi penghuni neraka? Karena kalian suka kufur kepada suami dan kufur pula kepada perbuatan baik, yaitu jikalau engkau berbuat baik kepada seseorang di antara mereka sepanjang masa, lalu ia melihat sesuatu keburukan darimu, lalu ia berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Nah, itulah beberapa dalil yang menjadi dasar ya bagi kita tentang kenapa wanita itu kebanyakan ya berada dan masuk ke dalam neraka. Ya, di antaranya tadi adalah suka banyak mengeluh, suka sering mengutuk, ya suka mengingkari kebaikan suami, bahkan padahal istri itu adalah berkurangnya agama, ya karena mereka ada saat-saat tidak sholat ketika haid, ketika nifas, juga dalam puasa aja begitu, dan begitu juga akalnya kurang. Tapi ya karena sifat wanita ini bisa mengalahkan, bisa menundukkan seorang laki-laki yang bijak, seorang laki-laki yang memiliki akal bisa tunduk oleh seorang ya wanita. Nah, itu hati-hati. Ya, jadi janganlah ya kita ini menjadi orang yang bisa ditundukkan ya oleh hawa nafsu, ya oleh keinginan ya daripada istri, ya selama ya kita diajak, disuruh untuk menjauh dan menentang ajaran-ajaran agama. Begitu juga hendaknya kita ingatkan kepada para istri supaya mereka itu ya memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak sedekah, kemudian belajar mereka itu untuk menjaga sikap kepada suami masing-masing. Jangan cepat mengeluh, jangan cepat mengutuk, jangan suka mengingkari kebaikan suami. Walaupun mungkin selama hidup memang kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suami itu sangat sedikit, syukurilah, karena di depan itu semua ada surga buat kaum wanita. Jadi antara sifat buruk wanita lainnya adalah suka banyak menuntut, sehingga dengan tuntutannya itu suaminya bisa terjebak dalam kubangan dosa. Misalnya menuntut harta yang berlebih padahal pendapatan suaminya tidak mendukungnya. Maka tuntutannya itu bisa menyebabkan suaminya untuk korupsi, untuk mencuri, menipu, dan seterusnya. Menuntut suaminya selalu hadir dalam setiap kegiatan. Ya, jadi kalau istri pergi, suami harus ikut misalnya. Padahal tuntutannya itu dapat menyebabkan suaminya tidak bisa melakukan bersilaturahmi kepada orang tuanya, kepada saudara-saudara dan teman-temannya, seperti itu. Ya, bahkan akhirnya suami nggak ikut kajian-kajian karena istri banyak mengelak kalau dia diajak ngaji. Malah untuk mengajak suami itu kepada ya kegiatan dia, ya dan seterusnya. Begitu juga menuntut suaminya untuk menceraikan ya madunya atau istri lain dari suaminya yang mempunyai lebih dari satu orang istri. Untuk apa? Agar terpenuhi segala kebutuhannya. Padahal tuntutannya itu dapat menyebabkan suaminya berbuat zalim kepada istrinya yang lain. Ya, begitu. Ya, di antara keburukan istri suka meminta kepada suaminya itu untuk menceraikan ya madu dia, untuk menceraikan istri yang lain dari suaminya. Supaya apa? Supaya nafkah pendapatan suaminya itu beralih kepada ya dirinya. Seperti itu. Segala keperluannya jadi terpenuhi ya kalau suami itu menceraikan istrinya yang lain. Ya, padahal boleh jadi ketika dia menuntut begitu, ya
dia sebetulnya sedang menyuruh, sedang mengajak, sedang berusaha meminta kepada suaminya untuk berbuat zalim kepada orang lain, kepada istri suaminya yang lain. Cobalah seandainya itu dilakukan terbalik, istrinya yang lain itu menuntut suaminya untuk menceraikan dirinya, mau nggak? Tentu tidak mau. Nah, makanya itu diantaranya, ya, tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan yang bisa menggelisahkan, yang bisa menyakiti hati dan perasaan ya suaminya. Jadi semua tuntutan wanita tersebut terhadap suaminya boleh jadi akan menyusahkan dan menyakiti perasaannya. Oleh karena itulah, istri yang baik lagi solehah itu lebih suka melihat kekurangan ya dirinya daripada kekurangan suaminya dan orang lain, agar ia berusaha untuk dapat memperbaiki dirinya semampunya. Jadi kalau dia mau memperbaiki diri, lihat kekurangan dirinya. Kenapa suami itu bersikap demikian? Lihat apa kekurangan. Jangan lihat suaminya, ya, jangan lihat kekurangan orang lain, tapi lihat apa yang menjadi kekurangan dia sehingga suaminya jadi kurang perhatian dengan dia. Perbaiki. Karena memperbaiki diri itu adalah lebih baik daripada memperhatikan kekurangan orang, daripada nyari-nyari kekurangan orang. Nah, sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah SAW antas alal mar'atu tolaka ukhtiha litaktafi'a ma fi sahfatiha fa innallaha azza wa jalla razikuha. Rasulullah SAW telah melarang ya seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan saudarinya tersebut atau madunya, agar terpenuhi apa yang ada di dalam bejananya, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla lah yang telah memberikan rizki kepadanya. Jadi Rasul melarang seorang wanita itu meminta kepada suaminya untuk menceraikan ya saudarinya, maksudnya madunya. Misalnya istri pertama minta suami untuk menceraikan istri yang mudanya, yang kedua misalnya, atau kebalikannya. Kadang-kadang istri yang kedua, istri yang muda menuntut suami untuk menceraikan istri yang pertama, yang tua misalnya. Itu tidak boleh. Rasul melarang. Apalagi dengan niat supaya nanti ya pendapatan suami dia yang kuasain seluruhnya. Ya. Nah, makanya kebodohan seorang suami juga ada mengikuti keinginan daripada istrinya. Padahal dengan begitu dia sudah berbuat zalim. Ya, risikolah dalam kehidupan berumah tangga yang di dalamnya itu ada lebih daripada satu orang istri. Perselisihan, pertikaian itu biasa. Dan makanya tinggal diberikan pengarahan dengan dasar-dasar agama. Ya, mudah-mudahan dengan pengarahan dasar-dasar agama ini dapat memperbaiki hubungan ya di antara mereka. Ya, nah itulah ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Jadi jagalah sikap kita. Ya, sebagai seorang suami itu hendaklah berlaku adil, senantiasa berbuat baik kepada istri-istri yang ada. Begitu juga bagi seorang istri, jangan menyakiti perasaan suami dengan aneka ragam perbuatan atau sikap. Ya, tentu dengan berbagai macam perilaku. Ya, diantaranya tadi seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini bisa memberikan faedah. Kemudian ada sebuah hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran juga. Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'jiranaha bilisaniha. Kata orang ya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah itu suka untuk melakukan sholat malam, saum di siang hari, suka mengerjakan berbagai macam kebaikan dan gemar bersedekah. Hanya saja tu'zi jironah, dia suka menyakiti, dia suka mengganggu para tetangga itu dengan lisannya. Mulutnya pedas, tajam dia dalam berbicara tentang tetangga. Kemudian Rasulullah SAW berkata, la khaira fiha hiya min ahlin nar, tidak ada kebaikan padanya, dia si wanita itu adalah merupakan penghuni neraka. Lalu mereka bertanya lagi, wa fulana tusalli al-maktubah wa tasaddaqu bi aswarin wa la tu'zi ahadan. Ada lagi wanita yang lain, fulanah yang lain, ia hanya mengerjakan sholat yang wajib, suka bersedekah dengan sepotong keju ya karena sedikit hartanya, ya namun ia tidak pernah menyakiti seseorang pun. Kemudian Rasul bersabda, hiya min ahlil jannah,
dia termasuk penghuni surga. Jadi dia hanya mengerjakan sholat yang wajib, puasa yang wajib, sedekah juga hanya dengan sepotong keju, ya, dan dia tidak banyak melakukan hal-hal yang lain. Hanya itu saja. Tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan dia termasuk ahli surga. Jadi kendati pun seorang wanita itu rajin sholat setelah wajibnya, dia rajin sholat malam, dia rajin sholat duha, dia rajin sholat rawatib dan yang lain-lainnya. Begitu juga dia rajin puasa, ya, selain daripada Ramadan dia rajin puasa bayat, dia Senin Kemis, dia juga puasa Arafah, dia puasa Asyura dan banyak lagi puasa-puasa yang lain. Dia juga rajin bersedekah. Banyaklah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ngaji kemana-mana. Cuma nggak bisa jaga mulut, suka menyakiti tetangga, suka menggibah, suka mencela, suka mencaci, suka memfitnah. Nah, jadi walaupun kebaikan-kebaikan dia itu sudah banyak lakukan, tetapi mulutnya suka menyakiti tetangganya, kata Nabi, tidak ada kebaikan pada dia, dia termasuk penghuni neraka. Aliyazubillah. Nah, kalau kepada tetangga aja menyebabkan wanita itu masuk neraka, padahal ia gemar mengerjakan berbagai macam ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, dan juga amal-amal yang lain, maka bagaimana dengan seorang wanita, kendati pun dia rajin ibadah, tetapi gemar menyakiti hati suaminya yang tinggal serumah dengannya? Gimana coba? Ya, pikirkanlah baik-baik, renungkanlah baik-baik, wahai para wanita. Ya, jadi kalian ya merasa dirinya menjadi seorang wanita yang beriman dengan menutup aurat misalnya, ya, rajin sholat, rajin bersedekah, rajin berpuasa, ya, lalu menganggap sudah jadi wanita yang terbaik. Tapi sayang mulut itu tidak bisa dijaga dari menyakiti perasaan suami, suka merendahkan, ya, kedudukan suami, suka merendahkan pendidikan suami, suka merendahkan gaji suami, suka merendahkan penampilan suami misalnya, ya, sehingga suami tersakiti dengan kata-kata, dengan ucapan-ucapan, dan bahkan dengan sikap. Ya, kalau suami berbicara suka menjebirkan bibir misalnya, suka mengedip-ngedipkan mata bentuk penghinaan misalnya, atau suka mengangkat tangan dalam bentuk penghinaan misalnya, atau memunggungi suami dan banyak yang lain dengan sikap-sikap tidak baik, maka sebaik apapun amal-amal ya kalian wahai para wanita, maka belum dikatakan sebagai wanita yang soleh, karena dia termasuk penghuni neraka sebagaimana di dalam hadis. Jadi kalau kepada tetangga yang nggak ada kaitan apapun, ya, para tetangga yang tidak tahu kegiatan apapun, apa yang dilakukan oleh tetangga, itu saja tidak boleh kita menyakiti mereka. Apalagi yang satu rumah, satu tempat tidur, satu kamar, satu tempat tidur, apalagi itu. Jagalah perasaan suami, jangan tersakiti. Maka di antara kewajiban seorang istri yang soleha adalah menjaga perasaan suami agar tidak tersakiti. Buatlah suami itu damai, nyaman, ya, di sisi dia dari sejak menikah sampai akhir hayat memisahkan. Ya, bagaimana perasaan seorang suami kalau hidupnya itu ia merasa disenangkan oleh istri, maka dia akan bersyukur memiliki istri yang soleha dan akan ridho kepada istrinya dan akan selalu berusaha memuliakan istri ia dengan batas kemampuannya. Tapi kalau hidup itu dipenuhi dengan celaan, cacian, ia pembukaan aib, kekurangan dirinya di hadapan orang lain, suka menghina dirinya di antara teman-temannya, di antara keluarga istri dan seterusnya, maka bagaimana seorang suami itu bisa bertahan, bisa hidup nyaman bersama istrinya? Ya, apalagi kalau dari sikapnya suka mencibir, suka melotot, ya, suka berpaling, suka tidak menanggapi ucapan suami, bahkan menanggapi dengan bentakan, dengan cacian, bagaimana mungkin ya suami itu dapat betah nyaman di sisinya? Ya, maka mungkin barangkali tanpa kematian pun akan berpisah. Tanpa kematian pun keduanya pasti akan hidup ya dalam keterasingan. Maka jagalah sikap sebagaimana ya seorang lelaki, seorang suami ingin membuat istrinya itu bahagia, senang, ya, dan kemudian merasa aman dan nyaman di sisinya, maka begitulah seorang istri punya kewajiban untuk menjadikan suaminya bahagia di sisinya, nyaman di sisinya, ya, dan seterusnya, sehingga kedua-duanya dapat hidup sampai selama-lamanya, sampai beranak pinak, dan sampai akhirnya kematianlah yang memisahkan.
Ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk istriku, anak-anak gadisku, ya calon menantuku nanti, dan juga seluruh daripada ya kaum muslimin dan juga para wanitanya untuk menjadi wanita-wanita yang soleh, yang senantiasa menjaga perasaan suami ya agar tidak tersakiti, karena berat akibatnya bagi seorang istri yang gemar menyakiti perasaan suami. Itu dulu barangkali yang bisa disampaikan. Insya Allah masih akan berlanjut penjelasan tentang kewajiban ya para istri agar menjadi wanita-wanita yang solehah, agar menjadi istri-istri yang solehah insya Allah. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك